Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Rina Mardiati, dosen jurusan Teknik Elektro UIN Bandung, dan pada video kali ini adalah video pertemuan kedua ya dari eh, mata kuliah topik khusus Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan paparkan pengantar sistem kendali cerdas ya. Pengantar sistem kendali cerdas. Baik. Kemarin kita sudah di pertemuan satu sudah menceritakan tentang kontrak perkuliahan ya, tentunya untuk mata kuliah topik khusus teknik elektro ini. Ya, pada pertemuan kali ini diharapkan tentunya ada capaian pembelajaran ya dari mata kuliah ini, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah sistem kendali cerdas dan gambaran umumnya. Ya, tujuannya mahasiswa itu dapat mengerti atau dapat bisa mengucapkan ya definisi dari kecerdasan buatan, dan juga yang kedua mahasiswa dapat menceritakan sejarah kecerdasan buatan sampai sekarang. Tentunya kita sebagai mahasiswa teknik elektro harus paham ya, karena kecerdasan buatan itu sangat erat kaitannya ya, sangat berkorelasi sekali dengan teknik elektro. Jadi yang namanya mahasiswa teknik elektro kayaknya haram nih hukumnya kalau tidak mengetahui apa itu kecerdasan buatan. Baik secara pengetahuan kalian yang ada saat ini ataupun secara definisi, tentunya kalian harus tahu juga. Ya, dan tentunya juga harus mengerti dan memahami bagaimana sejarah kecerdasan buatan dari awal sampai sekarang gitu ya, dari awal sampai sekarang. Ya, baik. Nah, di sini ada sudut pandang kecerdasan ya. Ada beberapa sudut pandang kecerdasan. Yang pertama dari sudut pandang kecerdasan itu sendiri, kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas ya. Jadi ini kecerdasan buatan. Jadi mesin itu dibuat cerdas ya. Seperti halnya kecerdasan pada manusia ya. Nah, sehingga memang mereka bisa berpikir, bisa memutuskan sebuah solusi itu seperti manusia halnya gitu ya. Makanya ini disebut kecerdasan buatan. Nah, dan dari sudut pandang bisnis ya, bahwa kecerdasan buatan ini bisa juga dipandang secara bisnis. Dia adalah sebuah kumpulan peralatan yang pastinya sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis ya. Sehingga memang sangat bernilai komersial tentunya apabila kita atau dapat dihasilkan sebuah produk-produk kecerdasan buatan. Dia memiliki nilai bisnis gitu ya. Yang ketiga adalah sudut pandang penelitian. Ya, kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Dan sampai sekarang memang ini masih terus dikembangkan. Ya, penelitian mengenai kecerdasan buatan ini terus berkembang. Tentunya dari metode yang lampau sampai metode sekarang itu terus berkembang, terus diperbaiki. Ya, jadi perkembangannya itu untuk apa ya? Untuk memperbaiki metode-metode sebelumnya sehingga metode untuk kecerdasan buatan ini diharapkan dapat benar-benar merepresentasikan cara pikir manusia atau sistem kecerdasan manusia gitu ya. Dicari mana yang paling optimal gitu ya dengan metode A, B, C atau metode gabungannya gitu ya. Itu dilakukan penelitian. Nah, dari sudut pandang pemrogram, ya, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan juga pencarian. Ya, erat kaitannya dengan problem solving dan pencarian atau searching. Nah, ini dia definisi sistem cerdas. Ya, sistem cerdas atau bahasa Inggrisnya adalah intelligent system. Ya, kalau kecerdasan buatan artificial intelligence gitu ya. Kalau sistem cerdas ini adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence, teknik-teknik kecerdasan buatan. Ya, ada banyak teknik-tekniknya. Dan kita ketahui bahwa sistem itu sendiri ya sebagai anak elektro pasti tahu ya itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu. Jadi mereka saling berinteraksi, saling berkomunikasi untuk menghasilkan tujuan tertentu.
Nah, yang kedua adalah cerdas. Cerdas adalah orang yang cerdik, ya. Itu kata sifat sebenarnya. Cerdas itu adalah cerdik dan cermat dalam melihat sesuatu. Seperti itu ya. Tidak hanya pintar ya, tapi cerdas. Jadi dia punya sifat cermat ya dalam melihat sesuatu ya. Sehingga solusi yang dihasilkan itu optimal, lebih optimal gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sistem cerdas itu adalah dia memiliki pengetahuan, ya kita ketahui bahwa cerdas itu adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran. Ya, penalaran ini adalah bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Dan tentunya harus ada yang di garis bawahi di sini bahwa dia harus apa namanya, memiliki moral yang baik ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang cerdas itu nggak hanya saya punya pengetahuan yang banyak nih, saya punya pengalaman yang banyak nih, saya tahu cara bagaimana mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan eh, yang paling optimal, bagaimana mengambil tindakan dari sebuah permasalahan ya, bagaimana mengambil solusi dari sebuah permasalahan. Tapi ada hal di sini yang penting tentunya adalah moral yang baik. Ya, jadi memang cerdas itu harus ditunjang dengan moral yang baik. Ya, sebenarnya ini erat kaitannya dengan apa namanya visi dari UIN sendiri ya, bahwa ada konsep wahyu memandu ilmu ya. Artinya juga itu adalah integrasi antara apa namanya Al-Quran dan ilmu saintifik gitu, ilmu sains. Nah, di mana di situ juga harus diterapkan moral. Ya, moral bagaimana cara kita menggunakan ilmu pengetahuan itu. Jadi memang ilmu pengetahuan itu dapat menjadi baik, dapat menjadi buruk ya. Kalau misalnya dipakai untuk hal yang baik ya, dia akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia tentunya, dan ini adalah definisi cerdas yang sebenarnya. Ya, jadi kalau cerdas tapi dia tidak bermanfaat untuk manusia, artinya misalnya dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ya, dia pintar tapi misalnya dia memiliki attitude yang jelek atau misalnya dia korupsi, ya itu kan jadinya nggak bermanfaat ya untuk masyarakat, untuk halayak manusia, gitu ya. Jadi intinya tentunya kita harus tahu cerdas itu ada apa namanya, tidak hanya dia cerdas atau memiliki pengetahuan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, namun ingat harus memiliki fondasi moral yang baik gitu ya, sehingga bisa membawa ilmunya itu menjadi sebuah keberkahan ya untuk umat manusia. Ya, selanjutnya adalah definisi kecerdasan buatan yang diambil dari sebuah buku ya, dari sebuah buku yaitu Artificial Intelligence, a Modern Approach ya. Di sini kalau kita lihat ada empat segmen ya, 4 kuadran ya, definisi kecerdasan buatan itu. Yang pertama adalah thinking like humans ya. Di sini secara definisi ini adalah the exciting new effort to make computers think, machine with minds in the full and literal sense ya. Jadi memang ini adalah sebuah usaha yang luar biasa gitu ya, luar biasa untuk membuat sebuah komputer itu berpikir ya, sehingga dia bisa menjadi sebuah mesin gitu ya, sebuah mesin yang memiliki otak seperti manusia gitu ya, seperti layaknya manusia. Ya, dan di sisi lain juga definisinya adalah activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, and learning. Nah, jadi di sini juga thinking like humans itu ya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir manusia, ya, di mana aktivitas tersebut contohnya adalah decision making, problem solving, and learning, ya, belajar. Belajar juga itu adalah salah satu proses thinking ya dalam manusia ya, thinking like humans. Dan di kuadran lain ya, di sisi lain ada thinking optimally ya. Di sini kalau kita lihat the study of mental faculties through the use of computational models, the study of computation that make it possible to perceive, reason, and act. Jadi lebih ke ini adalah sebuah model atau ya computational models yang mana
komputasi ini adalah dapat membuat ya si mesin atau si komputer tersebut dapat menerima gitu ya, membuat alasan dan juga bertindak acting ya seperti manusia gitu ya, thinking optimally ya. Jadi not thinking like human, tapi di sini juga bisa thinking optimally ya, optimal. Dan di sisi lain di sini ada acting like humans ya. Acting like humans and acting optimally ya. Jadi kalau misalnya tadi di kuadran atas itu ada thinking ya, sorry. Di atas itu ada thinking ya. Nah, yang di bawah ini ada acting. Jadi dia harus bisa berakting atau bertindak seperti layaknya manusia ya, dan juga dia bisa bertindak layaknya manusia tapi tindakannya itu optimal. Ya, adapun untuk acting humanly ini pada saat itu Alan Turing pada tahun 1950 Alan Turing ini membuat ya sebuah Turing test ya. Sebuah Turing test ini apa itu? Turing test ini dirancang untuk memberikan definisi operasional yang memuaskan tentang kecerdasan ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi pada saat itu adalah sebuah komputer itu akan lulus ujian ya, ujian kecerdasan jika ada seorang integrator apa namanya? Bukan integrator, sorry. Ini adalah interrogator, mestinya interrogator. Jadi justifikasinya oleh manusia gitu ya. Ada seorang manusia yang bertanya ya, mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada sebuah sistem komputer. Nah, dan interrogator itu ya dia tidak bisa membedakan hasil ya dari komputer, apakah itu memang benar-benar hasil dari komputer atau itu datang dari seseorang. Jadi sebuah komputer itu akan disebut lulus ujian jika ya seorang manusia misalnya bertanya, mengajukan beberapa pertanyaan dan hasilnya itu si manusia tersebut, si orang tersebut tidak bisa membedakan apakah ini memang hasil pengolahan oleh komputer gitu jawabannya atau itu adalah manusia gitu. Jadi artinya dia akan lulus ketika jawabannya itu memang semirip mungkin menghasilkan jawaban yang seperti dijawab oleh manusia pada umumnya seperti itu. Nah, lalu dengan hadirnya Turing test tadi ya, yang memungkinkan bahwa komputer itu acting humanly gitu ya, sehingga komputer itu ya memang harus memiliki beberapa capabilities atau kemampuan. Nah, di sini ini adalah beberapa bidang yang atau area atau ilmu ya, atau ilmu yang memang mendasari dari acting humanly tadi atau kecerdasan buatan dari sebuah sistem komputer ya. Yang pertama adalah natural language processing ya, di mana atau itu natural language processing ini NLP ya, ininya biasanya yang suka kita dengar ya, sering kita dengar. Ini adalah sebuah ilmu atau kajian ya, kajian penelitian di mana membuat mesin komputer itu bisa berkomunikasi secara sukses dalam bahasa Inggris gitu ya, sehingga lebih mudah manusia itu mengomunikasikannya. Jadi gitu ya. Atau sebagai contoh misalnya sekarang Google Voice sepertinya sudah dalam bahasa Indonesia ya, sudah mengerti ya, sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris sepertinya sudah banyak sekarang seperti Siri juga ya sudah. Nah, lalu ada juga keilmuan tentang knowledge representation. Jadi komputer itu memang harus juga memiliki kapabilitas knowledge representation, artinya dia dapat menyimpan apa yang dia ketahui dan apa yang dia dengar.
Ya. Setelah itu, setelah knowledge representation, mereka juga harus bisa memiliki capability, yaitu adalah automated reasoning, yaitu untuk mengolah tadi data yang sudah mereka peroleh, gitu ya, yang mereka ketahui dan mereka dengar, supaya untuk disimpan dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun juga dapat menarik kesimpulan yang baru gitu ya terhadap misalnya terdapat sebuah masalah. Yang berikutnya adalah machine learning. Ini yang sedang tren ya, tentunya di teknik elektro juga sedang tren, dan untuk revolusi industri 4.0 ini machine learning ya sangat viral. Ini menjadi backbone dari teknologi Industrial Revolution 4.0 gitu ya, atau revolusi industri 4.0. Ini machine learning ini sangat memiliki potensi yang cukup besar di era ini ya. Nah, ini adalah untuk apa? Machine learning ini adalah untuk agar mesin-mesin komputer itu dapat beradaptasi terhadap lingkungan gitu ya, kondisi-kondisi baru gitu ya. Dan juga bisa mendeteksi sebuah pattern gitu ya, sebuah pola gitu. Jadi kalau sebelumnya hanya berdasarkan rule base yang memang fix ya, dalam circumstances yang itu saja. Nah, ketika dia menemukan kondisi baru, nah dia bisa belajar gitu ya. Lalu juga ada computer vision ya, ini juga sekarang sedang tren, dan juga robotics gitu ya. Robotics bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, khususnya juga untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara tentang definisi dari kecerdasan buatan, nah sekarang yang perlu kita ketahui adalah sejarahnya ya, bagaimana nih awal mulanya kecerdasan buatan. Nah, awal mulanya itu AI ini atau artificial intelligence ini pada tahun, nih maksudnya tahun ya. Ini pada tahun 1943 sampai 1955. Itu awal mula AI. Itu waktu dulu Warren McCulloch dan Walter itu menciptakan syaraf tiruan pertama, tapi ini masih satu syaraf tiruan pertama. Nah, lalu pada tahun 1949-nya ini Donald Hebb ya, dia menciptakan Hebbian learning untuk syaraf tiruan. Nah, dan pada tahun 1950 ini Marvin Minsky dan Dean Edmonds menciptakan jaringan syaraf tiruan pertama. Jaringan. Kalau misalnya tadi kita di awal Warren McCulloch itu masih syaraf tiruan pertama, ini sudah masuk ke jaringan syaraf tiruan pertama ya, di mana dia menggunakan 3000 tabung ya, tabung vakum itu, dan masih mensimulasikan jaringan syaraf itu 40 neuron. Nah, lalu juga tapi di sana juga ada Minsky ya yang melihat keterbatasan jaringan syaraf tiruan, dan pada periode tahun tersebut juga Alan Turing ini merupakan orang yang berpengaruh ya, yang mengenalkan Turing test tadi ya, di artikel Computing Machinery and Intelligence. Jadi kalian bisa cari juga tuh artikelnya. Nah, baru ini tahun 1956 mulailah lahirnya AI ya. Itu beberapa peneliti sebelum-sebelumnya ini mengadakan sebuah workshop ya, namanya Dartmouth Workshop. Nah, di sini memang tidak menghasilkan terobosan baru, tapi mereka mencoba memperkenalkan temuan satu sama lain gitu ya, menunjukkan temuan-temuannya masing-masing. Dan memang pada tahun ini dan selama 20 tahun ke depan, orang-orang di sini itu adalah orang-orang yang paling mendominasi tentang kecerdasan buatan, dan mereka berasal dari MIT, ya, CMI, Stanford, dan IBM ya. Nah, dan pada karena semakin berkembang, pada tahun 1952 sampai 1969 ya. 1969 ini 19 sudah mulai itu antusiasme terhadap AI ya, di mana pada saat itu IBM membuat program pertama ya yang berupa game dan masuk TV pada bulan Februari 1956, dan di sini juga
John McCarthy ya, itu juga mendefinisikan high level language ya, LISP ya, itu, dan juga membuat artikel dengan judul Program with Common Sense Sistem AI pertama. Itu sudah mulai ya, jadi antusiasme awal itu bermunculan. Nah, namun nih pada tahun 66 sampai 73 ya, 66 sampai 73 terdapat permasalahan-permasalahan muncul ya dari yang sudah mulai dirasakan dari perkembangan dari AI itu ya, bahwa mungkin juga neuron yang digunakan masih sedikit, kompleksitas dari masalah AI-nya juga ternyata belum bisa menyelesaikan atau belum bisa disebut ke tahap kecerdasan buatan yang memang mirip dengan manusia dan mirip dengan kecerdasan manusia maksudnya. Dan juga memang ya baru tersadari bahwa kompleksitas kecerdasan buatan itu semakin kompleks dan perlu pengembangan-pengembangan, sehingga terjadi penurunan juga pada saat itu ya, Ya, dari permasalahan-permasalahan tersebut ya, namun ya muncul lagi metode-metode kecerdasan buatan yang baru itu ya, ada knowledge based system ya, Dendral program. Nah, di sini Dendral itu berusaha mengatasi permasalahan pencarian solusi dari sekian banyak solusi yang mungkin AI itu kemarin belum sempat ya bisa menyelesaikan ya. Jadi mereka mencoba bagaimana caranya memecahkan masalah terkait penyimpulan struktur molekul ya dari informasi yang diberikan oleh spektrometer massa, dan juga membuat beberapa rules sehingga mereka bisa menyelesaikan sebuah masalah ya, jadi yang disebut dengan knowledge based system ini. Dan juga di sana juga mulai muncul yaitu adalah expert system atau sistem pakar ya. Nah, dan dipakai juga di industri ya, di Digital Equipment Corporation ya, DEC pada tahun 1982. Itu adalah expert system pertama di dunia industri ya. Jadi itu memiliki 40 sistem pakar dan DuPont itu memiliki 100 sistem pakar. Dan juga pada tahun 81-nya Jepang mulai mengenalkan prolog ya. Nah, namun pada tahun 1986, nah mulai lagi lahir kembali nih jaringan syaraf tiruan gitu ya. Jadi yang kemarin sempat bermasalah gitu ya. Nah, lalu muncullah kembali jaringan syaraf tiruan. Sudah mulai banyak peneliti yang mengembangkan jaringan syaraf tiruan itu menggunakan metode-metode baru, yaitu adalah atau sistem belajar baru, yaitu back propagation ya pada jaringan saraf tiruan. Dan kita ketahui bahwa back propagation ini sampai sekarang masih dipakai ya tentunya. Seperti itu. Ya, namun di tahun 1987 juga itu AI itu dianggap tidak kurang mengadopsi ya, di sini maksudnya kurang mengadopsi metode sains, sehingga mulailah pada saat itu mencoba para peneliti itu adalah melakukan hipotesis ya, bahwa AI ini bisa dibuktikan secara saintifik gitu ya. Jadi memang perlu ada metode sains, karena sebelum-sebelumnya nggak dipakai itu metode sains, sehingga pada tahun 87 ini ya dicobalah mereka mengadopsi metode sains di mana itu hipotesisnya dibuktikan secara saintifik dengan teori dan eksperimen ya, sehingga nanti ada repositori data dan kode-kode ya. Dan juga ada yang mencoba memasukkan hidden Markov model ya ke dalam AI, yang kita ketahui bahwa Markov model itu memiliki keilmuan atau area bidang matematiknya sangat kuat sekali ya, dan dapat dibuat dari latihan banyak data. Biasanya itu diterapkan pada speech recognition, dan juga ada neural network ya, diterapkan untuk data mining, dan ada juga Bayesian network ya untuk mengatasi ketidakpastian bias ya. Dan
sudah mulai juga pada tahun 95 intelligent agent masuk ya, lalu juga sekarang large data ya, sudah mulai ya aplikasi AI di berbagai bidang, dan sampai sekarang memang deep learning ya itu adalah big data. Big data itu adalah hal yang sekarang menjadi backbone juga ya dari revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita lihat di sini komponen artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kita kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tentunya ya. Jadi pasti ada masalah dulu ya, ada masalah yang ingin kita selesaikan tentunya ya. Kita cari solusinya. Lalu kita lihat di sini kita kumpulkan ada knowledge base systemnya, kemampuan kecerdasan manusia itu ya, di mana otak manusia itu bisa memahami, berpikir, bertindak, dan belajar. Ya, lalu kita rangkum dalam sebuah knowledge, ya, knowledge base, ya, pengetahuan, di mana ini itu diduplikasikan ke sebuah komputer mesin, yang mana nanti dia akan menghasilkan apa namanya solusi ya atau tujuan, ya, seperti itu. Nah, ini adalah aksi pemecahan masalahnya ya, tetap kita berdasarkan juga informasi dari expert-expert ya, ataupun juga kita bagaimana memahami proses kecerdasan manusia yang melingkupi dari perceive, reason, act, dan learn ya, dimana itu digabungkan menjadi sebuah knowledge ya, pengetahuan, lalu hal ini diduplikasikan ke dalam sebuah mesin. Nah, jadi mesin ini memiliki kemampuan kecerdasan buatan ya, dia memiliki kemampuan kecerdasan buatan yang mana nanti dia bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang ditentukan sebelumnya, gitu ya. Oke, nah ini juga arsitektur artificial intelligence. Nah, di sini pasti ada inputnya ya, tentunya informasi-informasi. Lalu ada knowledge base ya, basis pengetahuannya apa saja. Lalu ada inference engine atau mesin pengambil keputusan ya. Lalu di sini nanti yang mana nanti menghasilkan keluaran atau tadi solusi ya. Nah, knowledge base ini dia berisi apa aja? Berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, korelasi ya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan inference engine itu yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, ya tentunya berdasarkan pengalaman. Oke, nah kita make it quick ya. Dan ini analogi dengan kecerdasan manusia. Jadi basis pengetahuan itu kan kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh manusia ya. Contohnya misalnya nih, jika saya makan sambal 5 sendok, maka tidak lama kemudian perut saya akan terasa sakit. Jika kuliah mulai jam 8 dan saya berangkat dari rumah jam 7.45, maka saya akan terlambat. Nah, itu adalah pengetahuan dan pengalaman ya, yang biasanya kita, wah saya udah tahu nih kalau misalnya saya berangkat dari rumah jam 7.45 saya pasti terlambat karena kuliahnya jam 8. Mestinya saya berangkatnya jam berapa? Itu kan cara kita berpikir ya. Terus juga kalau kita makan sambal gitu ya di bakso, kita tahu nih, ini kalau misalnya banyak banget kita bakal sakit perut nih. Kalau segini kayaknya oke deh. Nah, gitu kan. Itulah cara kita mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Gitu ya. Nah, itu nanti ya dirubah juga menjadi sebuah apa namanya? Knowledge base. Jadi jika X 75 maka Y 100. Seperti itu. Sebenarnya ini jika ada maka if then ya. Nah, gitu. Oke. Dan mesin inferensi kita lihat di sini ya, kemampuan manusia untuk menalar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki apabila terdapat atau muncul satu fakta. Jadi kita lihat contohnya, pengetahuan ya. Jika saya makan lebih dari 5 sendok gitu ya, maka tidak lama kemudian perut saya akan sakit. Itu pengetahuan yang kita punya. Lalu faktanya pada saat itu saya baru makan 10 sendok. Dan kesimpulannya tidak lama lagi perut saya akan sakit ya. Itu kan bisa proses inference atau proses pengambilan kesimpulan ya, pengambilan kesimpulan seperti itu. Nah, dan ini teknik pemecahan masalah ya. Teknik pemecahan masalah itu bisa dibagi menjadi dua ya, conventional hard computing dan juga ada soft computing ya. Atau misalnya conventional hard computing itu disebut juga precise model.
Jadi ini adalah logika penalaran berbentuk simbol, dan ini pencarian dan merupakan pencarian dan pemodelan masalah yang dilakukan secara numeris atau tradisional ya. Sedangkan kalau soft computing itu lebih ke approximate models ya. Jadi menggunakan pendekatan. Beda dengan conventional hard computing, dia precise gitu, benar-benar logik banget gitu ya, precise. Nah, kalau misalnya soft computing ini dia menggunakan pendekatan ya, jadi penalarannya menggunakan pendekatan dan juga pendekatan fungsional dan pencarian random ya, itu teknik pemecahan masalahnya. Dan yang kita gunakan berarti di sini adalah ya soft computing tentunya ya. Apa sih soft computing itu? Soft computing itu merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu. Ya, manusia mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya sudah diberikan pengetahuan, dan mereka juga bisa beradaptasi kalau misalnya ada sesuatu yang di luar knowledge base-nya gitu ya. Jadi dia bisa melihat atau bekerja lebih baik ketika ada perubahan di lingkungannya. Ya. Dan soft computing ini mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidakpastian, ketidaktepatan, dan kebenaran parsial. Ya, untuk dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita. Gitu. Dan metodologi soft computing itu ya ini ya, sistem fuzzy, jaringan syaraf, probabilistic reasoning ya untuk mengakomodasi ketidakpastian, dan evolutionary computing atau ini adalah optimasi. Dan kita tahu ini adalah dua hal yang akan kita pelajari ya pada semester ini. Nah, bekal ilmu yang harus disiapkan tentunya untuk mempelajari soft computing ini adalah ada 3 ya, aljabar, kalkulus, dan logika ya. Jadi memang perlu pemahaman bekal ilmu ini ya, baru nanti kita bisa melakukan komputasi numeris dan juga soft computing. Nah, karena kita sistem kendali cerdas ya, itu jadi kita akan bicara tentang intelligent control-nya ya, atau IC. IC itu dirancang untuk mencari metode kontrol yang memberikan tingkat kecerdasan dan otonomi dalam keputusan kontrol yang memungkinkan untuk meningkatkan kinerja sistem. Jadi intelligent control itu tujuannya adalah meningkatkan kinerja sistem, di mana pada sistem kontrol tersebut kita tanamkan sebuah sistem kecerdasan yang mana dia juga bisa secara otonomi, bukan otomatis ya. Kalau otomatis sistem kontrol itu udah otomatis, tapi kalau misalnya sistem kontrol cerdas atau sistem kendali cerdas, dia punya kewenangan atau otonomi dalam melakukan keputusan kontrol yang memungkinkan untuk meningkatkan kinerja sistem gitu ya. Nah, dan IC ini telah menjadi salah satu bidang yang tumbuh paling cepat ya di bidang sistem kontrol, dan tentunya juga sudah diterapkan di berbagai aplikasi ya, aplikasi industri gitu. Dan IC ini memiliki alat yang berbeda untuk meniru perilaku biologis yang dapat memecahkan masalah sebagaimana yang manusia lakukan. Makanya dia disebut sistem kendali cerdas, karena memang juga dia meniru perilaku biologis manusia ya dalam memecahkan masalah. Nah, ini bentuk-bentuk IC. Yang pertama adalah logika fuzzy ya. Ini adalah didasarkan pada pengalaman operator manusia. Di sini adalah expert tentunya ya. Expert diekspresikan dalam bentuk linguistik gitu ya. Jadi ini bentuknya tuh rule based ya, if then, tapi nanti dia diekspresikan dalam bentuk linguistik. Jadi kalau misalnya ada suhu 41 derajat Celcius itu dianggap misalnya panas gitu ya. Kalau misalnya suhunya 35 derajat Celcius itu dianggap misalnya suhunya sedang gitu ya, seperti itu. Dan juga ada jaringan syaraf tiruan ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu meniru proses pembelajaran jaringan syaraf biologis, sehingga jaringan dapat mempelajari pola yang berbeda menggunakan metode pelatihan, bisa diawasi ya, supervise, atau juga bisa tidak diawasi, unsupervised learning ya. Nah, ada juga metode evolusi ya, didasarkan pada proses evolusi seperti evolusi alam ya.
Dan metode evolusi ini adalah intinya adalah prosedur pengoptimalan. Dan ada juga metode prediktif, ya, itu adalah metode matematika untuk memberikan informasi tentang perilaku sistem di masa depan. Jadi bisa memperkirakan nanti tahun berapa itu seperti apa misalnya peningkatannya atau populasinya gitu ya. Itu adalah metode prediktif. Nah, dan juga bisa dilakukan kombinasi tentunya ya, misalnya jaringan syaraf dikomunikasikan dengan algoritma genetik, sistem fuzzy dikomunikasikan dengan algoritma genetik ya, dan masih banyak lagi. Ya, itu mungkin sekian untuk pengantar apa namanya pertemuan pengantar sistem kendali cerdas. Kita berbicara tentang gambaran umum ya sistem kendali cerdas serta sejarahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.